Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puja-puji milik Allah, salawat salam pada Rasulullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, para alim ulama, mutaqaddimin, mutakhirin dan yang muktabar. Permisa, pada kesempatan yang singkat ini, kembali kami sekelumit akan mengulang kaji pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Dan insya Allah menjadi pelajaran bagi pribadi kami sendiri. Dan insya Allah menjadi ma'udhah, menjadi pelajaran bagi sidang muslimin muslimat yang dicintai oleh Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita sedikit mengulang kaji surat Al-Isra ayat 32. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita semua melalui Rasul tercintanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa tujuan Allah menurunkan ayat ini? Apa kegunaannya bagi pribadi kita? Apa manfaat dan kegunaannya bagi suatu provinsi, bagi suatu negara manakala mengamalkan sepotong ayat yang indah ini? Tujuannya Allah bagi kita hamba yang lemah dan hina ini, Allah ingin menjaga hambanya agar menjadi hamba-hamba yang baik, menjadi hamba-hamba yang berperilaku indah, tidak merugikan diri sendiri dan tidak pula merugikan orang lain. Surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruknya pekerjaan. Pekerjaan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Sidang permisa dicintai oleh Allah. Memang pendek ayat ini. Pendek, tidak panjang. Tapi manfaatnya bagi pribadi kita, manfaatnya bagi kecamatan kita, manfaatnya bagi kabupaten kita, manfaatnya bagi provinsi kita, manfaatnya bagi negara kita, sungguh sangat banyak. Maka oleh karena itu, kalau sudah Allah melarang jangan mendekati zina atau khalwat, maka kita jauhi itu. Untuk apa? Agar pribadi menjadi pribadi yang mulia, agar suatu negara menjadi negara yang mulia, satu provinsi menjadi provinsi yang mulia. Makanya nanti itu ada beberapa hal yang harus kita jaga dari perbuatan zina. Makanya Provinsi Aceh khususnya adanya Wilayatul Hisbah dan Satpol PP, yaitu untuk mengontrol supaya muda-mudi ini tidak berkharwat, supaya muda-mudi ini tidak berzina. Maka dikontrol di mana tempat-tempat wisata itu dikontrol. Dikontrol supaya tidak memakai pakaian menampakkan aurat. Dikontrol supaya jangan memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Maka oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita jaga baik-baik. Dan penting sekali kita menjauhi zina dan khalwat ini. Apa manfaatnya kita menjauhi zina? Agar kita mendapat kehormatan pribadi. Agar kita tidak terserang penyakit. Apalagi kan penyakit berzina itu sekarang nggak ada obatnya. HIV/AIDS itu nggak ada obatnya. Itu akibat apa? Akibat pergaulan bebas. Akibat pergaulan bebas. Makanya sekarang mudah-mudahan putra-putri Aceh yang merupakan generasi para aulia-aulia Allah, kiranya mari adik-adikku semua, mahasiswa-siswi semua,
kita jauhi perbuatan zina dan khalwat ini agar kita mendapatkan kehormatan pribadi, kehormatan keluarga, kehormatan suatu bangsa dan negara. Yang kedua, dampaknya bagi masyarakat, maka akan goncang kehidupan dalam masyarakat manakala dalam suatu masyarakat itu ada perbuatan zina, ada perbuatan keji, ada khalwat, maka hancurlah marwah satu kampung, hancurlah marwah satu kecamatan, hancurlah marwah satu kabupaten gara-gara perbuatan zina ini. Negara kita pun melarang agar kita jangan melakukan zina. Kanun Aceh pun melarang agar kita enggak melakukan zina. Al-Quran dan hadis Nabi pun melarang agar kita menjauhi perbuatan zina. Dan di antaranya perkataan-perkataan yang porno itu adalah perkataan yang menjerumus kepada zina. Maka kita harus jaga lisan ini. Jangan sampai lisan ini berkata hal-hal menjurus kepada porno. Yang ketiga, kita juga harus jaga mata ini agar mata ini jangan melihat yang porno sehingga menimbulkan syahwat bagi kita. Karena sekarang kan mudahnya, hari ini 5 detik terjadi di Amerika, hari ini kita bisa lihat di HP. Perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh sekarang di negara lain sangat mudah masuk ke dalam HP kita, sangat mudah masuk ke dalam HP buah hati belahan jiwa kita. Bagaimana kalau putra-putri kita tidak memiliki iman? Maka ketika dia melihat yang tidak senonoh, sudah terjadi perbuatan zina mata. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jaga buah hati belahan jiwa kita, jaga masyarakat kita agar terhindar dari khalwat dan zina. Kalau itu terjadi, maka akan terbentuk pribadi yang mulia dan bahagia, akan terbentuk kampung yang mulia, provinsi yang mulia, negara yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.